Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau sepakat, kalau kita mau sama-sama punya cita-cita untuk mengembangkan Pulau Seribu menjadi lebih baik lagi, kita bikin aja kontrak politik. Berbicara idealisme dalam berpolitik, itu semua punya cara tersendiri. Ya, kalau kita berpolitik tanpa peluru, ya repot juga. Nah, dengan adanya perwakilan Putra Pulau di Kebon Sirih, ini menjadi sebuah magnet politik dalam forum-forum komisi yang tadinya tidak dipandang menjadi dipandang. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Ngotrek, podcastnya orang Pulau Seribu, tempat inspirasi dan aspirasi Kepulauan Seribu. Malam ini kita ketemu dengan salah satu putra muda Kepulauan Seribu yang nanti kita kulik, kita tanya-tanya soal bagaimana tantangan politik di tahun 2024 dan aktualisasi putra-putra pulau di perpolitikan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Adi. Waalaikumsalam, selamat malam. Bang Adi, sebelum kita bicara lebih banyak soal bagaimana sih Kepulauan Seribu dan kancah politik yang akan terjadi nanti, saya mau tanya dulu, atau gua lah ya, jangan saya, gua nanya soal, lu tahu nggak ngotrek itu apa? Ya, kalau bicara ngotrek, orang pulau itu pasti paham. Ngotrek ini kan, kalau bahasa orang pulau itu mancing yang kailnya lebih dari satu. Dan mayoritas kalau orang pulau ngotrek itu bukan pakai umpan, pakai bulu sutra. Gitu. Jadi pas ngotrek itu kapan dan di mana tuh? Biasanya kalau orang ngotrek itu tergantung musim anginnya. Kalau anginnya barat, itu lumayan tuh. Kalau anginnya timur, tergantung arusnya juga. Jadi mayoritas para nelayan Pulau Seribu itu paham benar kapan dia mau ngotrek, kapan dia mau mancing tenggiri, kapan dia mau mancing yang lain. Tada-tada ya. Ya, oncim tongkol. Bang Adi, sudah pernah ngotrek belum? Saya mungkin kalau di Pulau Harapan sering ya. Biasanya kalau di Harapan itu kalau musim ikan wakong, ekor kuning, atau musim ikan como atau kembung, seringlah kita ngotrek. Jadi kalau ngotrek itu tangsinya satu, umpannya banyak, dapat ikannya banyak. Iya. Filosofinya apa Bang Adi? Sekali turun minimal lebih dari 1 ekor kita dapat. Semoga ngotrek ini sekali kita siarkan banyak yang terdampak. Oh iya. Jadi saya berterima kasih sudah diundang untuk menjadi narasumber dalam konten podcast ngotrek ini. Saya terima kasih sudah diberikan waktu untuk menjadi narasumber dalam forum ngotrek ini. Ya, kita semua berharap ini jadi inspirasi lah dan aspirasi masyarakat Pulau. Ngomong-ngomong soal politik Bang Adi, tadi di intro kan sudah bilang, artinya Bang Adi ini sudah tahu banyak lah tentang apa perpolitikan di Kepulauan Seribu. Untuk mukadimahnya secara global, Bang Adi bisa nggak menilai yang terjadi di sepanjang perhelatan politik, terutama pemilihan presiden dan pemilihan legislatif?
Begini, bicara politik, hampir berapa kali kita pemilu, tujuan para aktivis pulau itu adalah menyampaikan sebuah visi, menyampaikan sebuah misi agar putra pulau itu duduk di Kebon Sirih. Dan itu kita gagas dari zaman kita menjadi mahasiswa sampai kita terjun di dalam sebuah partai politik. Nah, saya kira ini menarik untuk kita diskusikan, untuk kita bicarakan. Mudah-mudahan masyarakat Pulau Seribu ini bisa mendengar secara langsung apa yang menjadi inspirasi, apa yang menjadi masukan dari forum ngotrek ini untuk masyarakat Pulau Seribu. Oke, sejauh ini kalau Bang Adi melihat sampai di mana gitu ya, bagaimana kesadaran berpolitik masyarakat Pulau secara general? Bicara data, di 2019 itu masyarakat Pulau partisipasi pemilihnya meningkat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu-pemilu sebelumnya itu angkanya tidak jauh dari 11 sampai 12 ribu pemilih yang hadir ke TPS. Padahal pemilih pulau itu kalau di 2019 itu 19 ribu. Nah, yang datang itu 15.387 pemilih. Nah, kalau bicara itu, andaikan masyarakat pulau ini bikin forum rembuk, bikin sebuah kesepakatan, saya kira 1 atau 2 kursi itu sudah pasti aman. Ya, bagaimana ya? Itu. Aman dalam hal apa, Pak? Aman untuk mendapatkan 1 kursi. Saya ambil data di 2019. Kursi terakhir itu di Dapil 2 dimiliki oleh PSI. Partai Solidaritas Indonesia. Yang terpilih itu cuma 6.808 suara. Itu suara PSI di Kepulauan Seribu atau di Dapil 2? Dapil 2. Apa mana aja tuh wilayahnya? Dapil 2 ini ada Koja, Celincing, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Yang lebih dikenalnya Cikoding lah ya. Nah, di Dapil 2 ini sama Dapil 3 itu sama kursinya, 9 kursi. Dapil 2 9, Dapil 3 9. Jadi, dengan hak pilih kita 19.000, kalau masyarakat pulau punya kemauan, punya kesepahaman untuk sama-sama memperjuangkan putra pulau duduk di Kebon Sirih, saya kira itu tidak susah. 19.000 itu untuk tahun 2024 atau? Saya kira mungkin di 2024 pasti ada peningkatan pemilih ya. Tapi tidak signifikan, paling cuma berapa ratus pemilih tambahannya. Ya katakanlah hampir 20.000 pemilih ya. Ya, hampirlah. Kemungkinan bisa hampir 20.000. Karena di 2019 itu pemilih kita itu 19.013 pemilih. Terus untuk rata-rata putra pulau yang mencalonkan diri itu berapa dia harus mendapat suara? Kalau putra pulau yang terpilih kemarin itu dari Nasdem, Bang Haji Idris itu dia mendapatkan suara dari pulau dan darat itu suaranya kalau tidak salah itu 9.620. Nah, itu artinya setengah dari hak pilih kita. Gitu loh. Nah, tinggal bagaimana para tokoh, para pemuda, para ulama, para tokoh agama, kalau mau bikin kesepakatan dalam forum rembuk warga, saya kira tidak sulit kita mendapatkan 1 atau 2 kursi.
Tapi dengan catatan, kita lihat mana partai yang punya potensi di 2024. Itu skema lah ya. Itu skemanya. Kayak apa harapan lah ya. Harapannya. Prakteknya nggak semudah itu. Emang betul, bicara prakteknya, ego dari teman-teman partai politik itu pasti sama-sama punya ambisi, sama-sama punya niat untuk bisa mensukseskan partainya masing-masing di dalam pemilu 2024. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau sepakat, kalau kita mau sama-sama punya cita-cita untuk mengembangkan Pulau Seribu menjadi lebih baik lagi, kita bikin aja kontrak politik terhadap siapa nih putra pulau yang punya potensi, yang punya kemampuan untuk bisa bertarung di 2024. Apa tidak satu yang salah dalam dunia politik seperti itu? Saya kira salah atau tidak itu kan tergantung sudut pandang kita masing-masing. Tapi kalau kita punya pemikiran untuk mensukseskan putra pulau duduk di legislatif, saya kira itu tidak menjadi masalah ya. Tergantung cara pandang kita. Kalau cara pandang kita untuk kebersamaan, mungkin kita nyalek itu cuma sebatas administrasi. Oke. Itu cuma sebuah tuntutan. Tapi kalau kita punya kesadaran yang tinggi bahwa kita punya perhitungan yang matang, ya saya kira mungkin menurut pendapat saya yang nggak masalah gitu loh. Nih teman-teman ngobrol sama orang politik kayak gini, nggak kayaknya strength gitu kan. Padahal santai aja sih. Ya, bicara politik itu kan ada masa santai, ada masa serius. Oke. Karena kalau kita semua bicaranya dengan santai, maka orang politik itu tidak terlihat bahwa dia itu punya Karisma. kans, Punya kans, ya. punya sesuatu yang lebih dibanding masyarakat yang lain. Oke, Bang Adi, nanti saya tanya faktanya saat ini kita ada masyarakat Pulau, putra Pulau ada perwakilan di DPRD. Nanti itu di season terakhir lah saya tanya efektivitas dan aktualisasinya apa sih yang sudah jadi manfaat ya kan. Sebelum itu saya mau tanya dulu, masyarakat Pulau partisipasi pemilunya di pemilu cukup meningkat. Nah, apakah itu akan mungkin terjadi lagi di tahun 2024? Saya kira bicara itu pasti ada kemungkinan besar. Tinggal bagaimana peran-peran tokoh partai politik yang menjadi calon anggota legislatif untuk bisa mengkampanyekan jati dirinya, untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya masyarakat untuk aktif di dalam pemilu. Artinya itu sudah harus dimulai dari... Itu harus sudah dimulai, karena tahapan pemilu ini kan sekarang sudah berjalan. Tahapan apa itu namanya, daftar pemilih kan sudah berjalan. Sebentar lagi tahapan tentang pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik. Berarti dari pantauan Bang Adi, teman-teman ketua-ketua partai politik di tingkat kabupaten ini sudah bergerilya atau memberikan atau melaksanakan suatu aksi-aksi untuk menarik simpati masyarakat dulu. Tergantung. Iya. Kalau ketua partainya itu punya background politik, punya background yang pernah dia lalui,
maka dia pasti akan melakukan itu. Tapi kalau ketua partainya yang cuman administrator, biasanya dia melakukan gerakan-gerakan politik, kerja-kerja politik itu di waktu pemilu. Berbeda kalau dia berproses sebelum dia masuk partai politik, dia berproses nih dari mahasiswa, dari OKP, dari selesai OKP baru ke partai politik. Jadi penjenjangan itu dia lewatin ya? Penjenjangan itu dia lewatin, saya kira dia pasti paham bagaimana dia mensosialisasikan partainya, bagaimana ketika nanti dia nyalek, dia mensosialisasikan jati dirinya di masyarakat. Nah, kalau hal tersebut ada di mungkin kandidat-kandidat yang bakal nanti sudah tersiar kan nama-namanya. Saya lihat dan saya perhatikan sih ada, tapi tidak signifikan cara kerja politiknya. Ya, mungkin karena faktor tanda kutip ya. Kita ini kan tidak tahu juga dia berpartai itu karena syarat administrasi di sebuah partainya, atau dia berpartai itu karena untuk membesarkan partainya. Nah, itulah yang bisa menyimpulkan ketua partainya masing-masing. Nah, kalau saya dari masyarakat untuk memilih profil dari yang disampaikan tadi, yang seperti apa yang harus jadi pilihan kita? Saya kira menarik sekali terkait tentang pertanyaan ini, khususnya bagi masyarakat pulau. Bicara pulau ini bukan bicara seperti daratan. Kalau daratan itu kan dari ujung ke ujung kita dengan langkah kendaraan selesai. Tapi kalau pulau, masing-masing pulau itu kan berbeda karakternya. Baik Untung Jawa, Lancang, Pari, Tidung, Pramuka, Panggang, Kelapa, Harapan, Kelapa II, dan Sebira, itu sama-sama berbeda. Itu loh. Dalam konteks perbedaan karakter itu bagaimana? Ya, yang pasti masing-masing pulau itu punya perbedaan. Kalau saya ambil contoh lah ya, di Harapan. Di Harapan itu masyarakatnya sami'na wa ta'na gitu kan. Biasanya tidak terlalu berkonflik. Ketika ada isu tentang ini, semangat. Tidak ada perbedaan. Jadi masing-masing pulau itu punya perbedaan. Nah, disinilah pandang politik atau melakukan konsensus, kesepakatan atau musyawarah itu mungkin itu kali. Enggak juga. Sebetulnya semua tergantung dari bagaimana orang-orang partai, calon-calon legislatif menawarkan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi maksud dia untuk menjadi seorang calon legislatif. Nah, kalau ide dan gagasan itu diterima oleh masyarakat, saya punya keyakinan besar orang itu pasti jadi. Nggak, di sini selain perbedaan itu, tapi ada banyak kesamaan kan. Misalnya beberapa pulau masih bersifat termodial, masih keluarga lah ya. Bahkan kalau di pulau itu, dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Tidung katakan, dia tahu tuh informasinya begitu kan. Beda kalau di darat, mungkin 3 rumah setelahnya nggak kenal, tapi kalau di pulau pasti kenal karena keluarga semua begitu kan. Nah, bagaimana seorang calon legislatif yang mau tampil nanti di 2024 ini putra pulau membawa dirinya, apa dia mendekatkan diri kepada masyarakat, melakukan pembuktian untuk kepentingan masyarakat, atau bagaimana menurut Anda?
kelebihan dan keutamaan dari masyarakat pulau itu kekeluargaannya sangat tinggi. Ya. Jadi saya kira kalau ada calon-calon anggota legislatif yang orang pulau, silakan lakukan pendekatan secara kekeluargaan. Dan saya yakin ketika kita melakukan itu, masyarakat pasti berpikir untuk bisa membantu, untuk bisa mensukseskan orang itu menjadi anggota DPRD. Itu sih kata kuncinya. Karena masyarakat pulau itu, ya menurut saya lebih mudah ya. Karena emang dari 3 pemilu ke sini saya nggak terlalu konsen main di pulau ya, karena saya konsen di barat. Itu Kan tetap memantau kan. tetap saya pantau. Saya artinya mempelajari ya, bukan memantau. Mempelajari, menganalisa tentang hasil-hasil pemilu di pulau. Kayak kemarin itu lumayan menarik kalau dari data yang saya baca. Jadi kayak dulu itu kan pulau itu cuma 3 partai ya yang selalu mendominasi. Iya. Golkar, PDIP, sama P3 kalau dulu itu kan. Ya itu zaman yang Orde Baru. Ya. Setelah reformasi, Nah setelah reformasi pun sama. oke, 3 partai tersebut ya. Mendominasinya itu ya PDIP, Golkar, terakhir itu Hanura ya, karena Hanura itu putra pulau juga ketuanya. Terus gitu. Itu. Tapi kan untuk ke depan ini kira-kira yang akan terjadi di 2024, karena 2019 itu ini tanda kutip, ini saya bertanya menurut Bang Ade aja, apakah pola-pola pragmatisasi politik itu terjadi saat itu atau itu sudah biasa? Berat ya? Masing-masing tokoh partai punya strategi masing-masing, saya kira. Berbicara money politik, berbicara idealisme dalam berpolitik, itu semua punya cara tersendiri. Oke. Ya, kalau kita berpolitik tanpa peluru, ya repot juga. Jadi Karena- itu instrumen satu kesatuan lah ya. Iya, karena di pulau ini kan kos politiknya besar. Pemilihnya kecil, kosnya besar. Karena geografis itu. Karena secara geografisnya itu yang agak berat ya. Kalau kita ke pulau lain itu kan udah ketahuan itu kan kosnya berapa. Berbeda kalau kita di daratan sini kan. Saya ambil contoh, saya di Jakarta Barat tuh Dapil 9, Cengkareng, Tambora, Kalideres, seharian kita main itu bisa 3 kecamatan. Tapi kalau pulau seharian itu cuma 1 kecamatan gitu. Itulah Kira-kira problemnya. kita positive thinking lah ya, bahwa saudara-saudara kita masyarakat pulau sudah cerdas berpolitik ya. Mudah-mudahan seperti itu Bang Adi. mudah-mudahan. Tapi itu kan jadi tantangan buat teman-teman KPU lah, bagaimana mereka mensosialisasikan supaya di tahun 2024 nanti semangat untuk berpartisipasinya lebih tinggi ya. Iya, saya kira teman-teman penyelenggara pemilu, baik penyelenggara maupun pengawas, ini penting untuk bisa melibatkan peran-peran masyarakat, stakeholder yang ada di masyarakat. Apakah itu sekolah, apakah itu yang lainnya, untuk mensosialisasikan itu. Dan yang kedua, catatan yang terpenting adalah bagaimana peran-peran si calon anggota legislatif ini untuk bisa mensukseskan dirinya. Karena itu sangat membantu proses penyelenggara pemilu. Kalau dia bisa memobilisasi
mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat punya kesadaran yang tinggi untuk memilih, saya kira pemilu itu pasti akan berhasil. Tapi kalau pemilu itu cuma sebatas ajang untuk pertarungan dan berkompetisi yang tidak sehat, maka ada kemungkinan besar masyarakat pasti akan malas untuk hadir di dalam TPS. Jadi semua lini harus berperan menjadikan itu sebuah pesta gitu ya. Harus. Jadi masyarakat terpacu untuk memilih calon-calon yang menjadi pilihannya, pastinya begitu. Sudah pasti. Harus itu. Lalu begini, tadi kita atau gue pengen membahas sedikit soal aktualisasi dari Putra Pulau yang saat ini menjadi anggota Dewan hasil dari 2019. Sebelum ke situ, satu pertanyaan lagi. Ketika putra-putra pulau ini mencalonkan diri, pasti dong instrumen-instrumen dukungan amunisi itu diperlukan. Nah, ada satu profil misalnya, dia hanya mencalonkan diri sekedar mengambil keuntungan, dan ada lagi yang memang dia berpolitik murni untuk menjadikan dirinya sebagai anggota dewan atau yang lainnya gitu ya, anggota dewan lah katakan. Nah, pandangan Bang Adi dari dua karakter ini bagaimana? Kalau saya bicara secara pribadi ya, ketika saya diminta oleh partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, saya berpikir bicara politik, kerja-kerja politik itu kan butuh kos. Oke. Tapi kalau kita tidak bisa mengukur diri hanya cuma sebatas administrator untuk memenuhi administrasi di partai politik, maka itu menjadi sebuah dilema. Ada plus minusnya. Oke. Gitu. Nah, saya kira ini menjadi sebuah catatan bagi teman-teman semua, Bagi masyarakat pulau ya. bagi masyarakat pulau, agar tergantung sudut pandang masing-masing sih ya. Kalau saya bilang tergantung sudut pandangnya. Ya, kita kan cuma bisa menyampaikan saja. Iya. Artinya prakteknya ya itu hak asasi mereka kan. Kalau bicara itu saya kira pasti ada kemaslahatan, pasti ada manfaat untuk Putra Pulau, untuk Pulau Seribu. Dulu itu kita ini hanya dipandang sebelah mata oleh teman-teman daratan. Apa sih ini pulau ini kan? Cuman secuil pemilihnya, terus kalau ke sana pun agak sulit kosnya itu kan. Nah, dengan adanya perwakilan Putra Pulau di Kebon Sirih, ini menjadi sebuah magnet politik dalam forum-forum komisi yang tadinya tidak dipandang menjadi dipandang. Saya kira itu nilainya. Dan yang kedua, nilainya adalah di mata pemerintah. Ketika ada orang pulau duduk di legislatif, saya kira ini menjadi sebuah 3 point. 3 poinnya adalah kalau antara eksekutif dan legislatif duduk bareng untuk berpikir, untuk merancang Pulau Seribu ini mau dibawa kemana, masyarakat ini mau diberikan sebuah sebuah impian tentang pulau ke depan, saya kira itu lebih bagus. Karena jelas tugasnya anggota DPRD adalah budgeting, pengawas di dalam program anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah, itu loh. Nah, ini kan
Maksud saya ini kan bagus. Ya. Kalau antara eksekutif yang dalam hal ini bupati, legislatifnya yang dalam hal ini adalah perwakilan Putra Pulau yang di DPRD. Itu saya kira ini bagus kalau keduanya ini bisa duduk bareng, bicara tentang potensi dan peluang tentang Pulau Seribu. Ada harapan yang lebih baik lah ketika aspirasi itu tersampaikan gitu ya. Saya kira ada harapan, cuman bagaimana kemauan dari antara eksekutif dan legislatif ini untuk duduk bareng, gitu. Oke Bang Ade, kelihatannya kita nanti berbabak nih. Berbagian, ini bagian satu kita ngomong politik. Biar ini jadi sarana lah pembelajaran politik dari sudut pandang Bang Ade yang ya pasti sudah masuk dalam ruang-ruang politik, sudah punya pengalaman di Jakarta Barat, dan Bang Adi bergerak dari aktivis mahasiswa. Ini kita nanti akan ada bagian kedua. Closing season hari ini apa kira-kira? Closingnya adalah saya berharap masyarakat pulau itu punya pemahaman yang baik tentang potensi masyarakat pulau untuk bisa menjadi anggota DPRD. Karena kalau bukan kita yang mau mendorong, yang mau mensukseskan Putra Pulau menjadi anggota dewan, siapa lagi? Karena kalau bicara yang lain, itu cuma sebatas momen-momen politik. Tapi kalau kita orang pulau yang jadi, minimal silaturahminya itu berjalan. Ketika dia pulang ke pulau, ada sebuah kebanggaan tuh bagi putra pulau, putra-putri pulau, masyarakat pulau ketika ada anggota dewan yang dari pulau. Minimal jadi bisa jadi sugesti lah, contoh lah supaya gue juga bisa tuh seperti itu. Iya, itu artinya menjadi daya tarik bagi adik-adik kita yang tadinya malas berpolitik. Ketika ada orang pulau jadi anggota dewan, dia punya spirit, termotivasi ya. Punya motivasi untuk bisa menjadi anggota dewan. Nah, tapi itu semua tergantung dari bagaimana kita membawa diri di dalam pemilu 2024. Itu. Oke, saya kira itu closingnya. Oke. Terima kasih sudah diundang. Nanti diundang lagi. Siap. Ini kan baru rata-rata air lah kalau orang pulau bilang mah. Ya, pokoknya kalau kita diundang sama Ngotrek, minimal ada seni. Seni kita bicara, seni kita memainkan peran apa yang kita mainkan dalam forum-forum Ngotrek ini. Iya, ini kan ya kita belajar kayak orang-orang yang di sana lah. Oh iya. Entertain gitu. Biar juga dari sini masyarakat bisa belajar gitu. Dan Ngotrek ini nggak cuma toko-toko aja Bang Adi, kita undang masyarakat yang mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari nelayan. Coba kita nanti sasar, karena sesuatu atau suara yang tak terdengar mungkin itu lebih baik atau lebih luar biasa gitu. Intinya semangat terus, jadi inspirasi dan harus jadi aspirasi. Kita ada di Cocok Ngotrek.